jika suatu yang berharga itu lalu tidak dihargai dalam hidupnya, maka juga tidak ada artinya. Pilihan jalan Yesus selalu merupakan respon terhadap panggilan Tuhan, dan manusia memang tetap untuk bebas untuk memilihnya. Berkat pembaptisan yang kita terima, kita telah masuk ke dalam jalan Tuhan, yakni jalan keselamatan yang harus tetap diperjuangkan dalam kehidupan. Setiap hari kita harus memilih untuk melewati pintu yang sempit, mengambil jalan Tuhan. Meskipun pintunya sempit dan jalannya mungkin sulit, Yesus meyakinkan kita bahwa jalannya adalah jalan yang menuntun kepada kehidupan. Seperti kita dengarkan dalam Injil tadi. Berjalan melalui pintu yang sempit itu tidak hanya menuntun kita kepada kehidupan dunia saat ini, bahkan dengan tegas juga bahwa Tuhan tetap menuntun dan menyertai kita dalam keadaan apapun saat ini. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, sekarang ini sampai kepada kehidupan yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Romo, suster, frater, ibu, bapak, saudara, dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama gereja merayakan Santo Aloysius Gonzaga, seorang biarawan. Aloysius Gonzaga yang biasa dipanggil dengan nama Luigi, lahir di Mantua, Italia pada tahun 1568. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya, namun sejak kecil sudah tampak istimewa bagaimana ia memilih untuk tidak terbuai oleh kekayaan dan kenikmatan hidup di istana, tetapi lebih mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka pada usia 10 tahun ia sudah punya ikrar atau semacam janji untuk hidup selibat, dan pada usia 12 tahun menerima komuni pertama dari Santo Carolus Borromeus. Dan pada usia 16 tahun ia masuk Serikat Yesus di bawah bimbingan spiritual Santo Robertus Villarminus. Namun cara hidupnya dalam menuju Kristus hanya berlangsung selama 23 tahun. Karena pada tanggal 21 Juni 1591 Aloysius Gonzaga dipanggil menghadap Tuhan. Tetapi justru lewat karya-karyanya yang sederhana, lebih-lebih karena kesalihannya dalam menjalani masa muda, Santo Aloysius Gonzaga dijadikan teladan dan pelindung orang muda. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, sebagaimana Santo Aloysius Gonzaga telah melalui pintu keselamatan, pintu yang sempit. Tetapi justru disinilah bagaimana Santo Aloysius berjuang, berusaha untuk melalui pintu yang sempit itu, yakni pintu keselamatan. Maka menyadari akan kelemahan kerapuan kita seringkali tidak mau untuk melalui pintu yang sempit. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, mohon pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber karunia surgawi, dalam diri Santo Aloysius, Engkau memadukan kemurnian yang mengagumkan dengan semangat pertobatan. Semoga berkat jasa dan doanya, kami pun dapat hidup dalam semangat tobat dan kekudusan, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Kedua Raja-Raja. Pada waktu kota Yerusalem dikepung, Sanherib Raja Asyur
mengirim utusan kepada Hizkia Raja Yehuda. Ia berpesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan bahwa Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau telah mendengar apa yang dilakukan raja-raja Asyur terhadap segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan?" Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan demikian, "Ya Tuhan Allah Israel, yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkau yang menjanjikan langit dan bumi. Condongkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarkanlah. Bukalah matamu dan lihatlah ya Tuhan. Dengarkanlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa. Mereka pun telah menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Lalu Nabi Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah sabda Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Inilah sabda yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia, anak dara yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-ngolok engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari gunung Sion akan tampil orang-orang yang terluput. Cemburu Tuhan semesta alamlah yang akan melakukan hal ini. Maka beginilah sabda Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Ia juga tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia pun akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan membela kota ini untuk menyelamatkannya, demi aku dan demi Daud hambaku." Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur. Ia pulang lalu tinggal di kota Niniwe. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Gunung Sion pusat kawasan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Tegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Dalam bait-Mu ya Allah, kami renungkan kasih setiamu. Nama-Mu ya Allah sampai ke ujung bumi. Demikian pula lah kemasyuran-Mu, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Allah menegakkan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat oleh orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Ibu Bapak, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama merayakan Santo Aloysius Gonzaga, seorang yang saleh yang mendampingi teman-teman orang muda, khususnya untuk menikmati masa mudanya, untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Allah, dan bagaimana ketika berjuang melalui pintu keselamatan yang memang harus dilaluinya dengan tidak mudah, menjadi perjuangan bagi Santo Aloysius Gonzaga. Setiap perjuangan untuk sesuatu yang baik, untuk suatu nilai yang sungguh berharga, tidak pernah akan menjadi sia-sia. Dengan menggunakan gambaran masuk melalui pintu yang sempit, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menunjukkan bahwa jalan hidup yang telah Ia tetapkan di hadapan murid-muridnya adalah jalan yang sulit dan menantang. Masuk melalui pintu yang sempit membutuhkan usaha, membutuhkan suatu perjuangan, dan tentu saja dengan tujuan yang jelas. Yesus pun menegaskan bahwa jalan yang harus ditempuh seringkali bertentangan dengan jalan yang diambil oleh sebagian banyak orang. Panggilan Injil dalam pengertian itu akan sering dialami sebagai lawan dari kebiasaan-kebiasaan dan mungkin budaya yang ada. Maka untuk alasan itu kita diingatkan kembali betapa kita membutuhkan suatu kesadaran. Ketika mengikuti jalan Tuhan, kita membutuhkan suatu keputusan dari pihak kita. Jalan Tuhan dengan segala konsekuensi yang menyertainya adalah tetap jalan yang harus dipilih. Dan orang harus memilih berarti harus menempuh jalan yang memang membutuhkan usaha, membutuhkan perjuangan untuk sesuatu yang berharga. Bagaimana mungkin memberikan mutiara kepada babi-babi, sesuatu yang berharga, ketika itu diberikan dan ketika sesuatu yang berharga itu lalu tidak dihargai dalam hidupnya, maka juga tidak ada artinya. Pilihan jalan Yesus selalu merupakan respon terhadap panggilan Tuhan, dan manusia memang tetap untuk bebas untuk memilihnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkat pembaptisan yang kita terima, kita telah masuk ke dalam jalan Tuhan, yakni jalan keselamatan yang harus tetap diperjuangkan dalam kehidupan. Setiap hari kita harus memilih untuk melewati pintu yang sempit, mengambil jalan Tuhan. Meskipun pintunya sempit dan jalannya mungkin sulit, Yesus meyakinkan kita bahwa jalannya adalah jalan yang menuntun kepada kehidupan. Seperti kita dengarkan dalam Injil tadi, berjalan melalui pintu yang sempit itu tidak hanya menuntun kita kepada kehidupan dunia saat ini, melainkan menghantarkan kita kepada kehidupan yang kekal. Bahkan dengan tegas juga bahwa Tuhan tetap menuntun dan menyertai kita dalam keadaan apapun saat ini, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, sekarang ini sampai kepada kehidupan yang kekal. Semoga kita yang masih dalam perjalanan melalui pintu keselamatan yang sempit, kita pun dimampukan untuk berjuang dan berusaha dengan sekuat tenaga dan dengan penuh semangat, mungkin dengan tantangan dan kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan seringkali semata-mata bukan melihat hasil dari kehidupan kita, tetapi proses kehidupan kita. Bukan sesuatu yang instan, tetapi sesuatu yang membutuhkan daya upaya perjuangan yang tiada henti. Sehingga Tuhan melihat semata-mata bukan melihat hasil
dari kehidupan kita, tetapi proses kehidupan kita apapun juga yang terjadi. Mari kita berproses menjadikan hidup kita semakin baik dan sempurna, sebagaimana Bapa di surga sempurna adanya. Pagi-pagi ngopi dan sarapan ketan, lebih sadu sambil melihat lukisan. Perjalanan hidup itu tidak instan. Berproses menjadi baik adalah keharusan. Tuhan memberkati. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Roti surgawi diberikannya kepada mereka, roti malaikat menjadi makanan manusia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami telah Engkau segarkan dengan santapan para malaikat. Semoga kami senantiasa bersyukur kepadamu, dan seturut teladan Santo Aloysius, kami mengabdi di Kau dengan hidup murni, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.